Amin. Wa amma husnun niyyati wal ikhlas lillah ila an qala fa'alaika rahimakallah bi husnin niyyati wa bi ikhlasiha lillah wa la ta'malu syai'an min at-ta'ati illa an takuna nawiyan bihi at-taqarrub ila Allah wa ibtigha' wajhi wa talabu ridahu. Fa'alaika rahimakallah ay wajaba alaika, wajibkan atas dirimu, semoga Allah merahmatimu. Amin. Apa yang kita wajibkan diri kita? Bihusnin niat, memperbaiki niat. Wa bi ikhlasiha, dan membersihkan niat atau mengikhlaskan niat semuanya lillahi ta'ala, ya. Semuanya kita peruntukkan hanya kepada Allah. Wala ta'malu syai'an, jangan, wala ta'mal syai'an, jangan kau kerjakan sesuatu minat ta'at, berupa ketaatan, illa, melainkan antakuna nawiyan, supaya engkau lebih dahulu berniat bihi ay bit ta'at at-taqarrub, untuk mendekat ilallahi, kepada Allah. Wa ibtigha' wajhihi, dan mencari keredaannya, ya. Wa talaba ridahu, mencari, ya, sama wa ibtigha' wajhihi wa talaba ridahu, mencari, ya, mukanya, arti mencari redanya juga. Ridahu juga menuntut, mencari dan menuntut sama lah, ya. Tetapi kalimat mencari dan menuntut di situ tersimpan kata-kata berusaha, ya, berusaha. Dan juga tersimpan sebuah kegagalan. Mencari belum tentu berhasil. Mencari tidak semua berhasil. Mencari tidak semua gagal. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Makanya kalimatnya ikhtiar, kalimatnya usaha. Tolaba, mencari. Ibtigha, mencari. Tolaba, menuntut, ya. Kalimat menuntut berarti ada usaha yang tidak sekaligus kita dapatkan, sedikit demi sedikit. Berarti ada keistiqomahan, karena kita berusaha tidak semulus apa yang kita harapkan, ya. Begitu kita maksimal, tidak kita dapatkan apa yang kita inginkan. Kata Imam Ali, jika kau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, ya, nikmati apa yang terjadi, ya. Kata-kata beliau, jika tidak bisa menikmati apa yang kita inginkan, nikmati apa yang terjadi. Paham, ya? Kalau tidak bisa menikmati apa yang kita inginkan, ya nikmati apa yang terjadi, ya. Syukuri, ya, dinikmati. Kita mungkin berharap juara 1 mahat, ternyata 10, ya nikmati saja 10 itu, ya, nikmati saja 10. Nah, itu maksud dari sini. Karena tidak hanya kita ini punya musuh di luar, tapi dalam diri kita, internal kita berupa hawa nafsu itu. Ulama tasawuf bernama Abu Ali mengatakan, ya, si jenuka nafsuka, penjaramu adalah nafsu sendiri, ya.
Berarti nafsu yang kita perturutkan itu memenjarakan kita. Kalau mau bebas jangan perturutkan. Keluarlah dari kemauan nafsu agar kita bebas. Tapi kalau kita perturutkan nafsu, ya pagi kita mau berangkat ngaji pengantuk, kita turuti ngantuk tidur, dipenjara kita oleh nafsu itu. Ya. Begitu kita sampai sana ngantuk, kita perturut lagi, kita cari lagi kesenangannya, cari tiang, cari tembok, kita perturutkan kesenangannya, ya tidur lagi, terpenjara sekali kita. Ya. Tidak ada kebebasan pada diri kita. Seharusnya nafsu kita tunggang, jangan kita ditunggang. Ya. Buat dia kendaraan, jangan kita kendarai itu. Paham ya? Itulah yang paling berat untuk menentang nafsu. Kalau kita lapar lalu kita tidak makan, itu menentangnya, ya. Anda tidak sarapan, ingatannya selalu ke sarapan, itu memperturutkan, ya. Makanya kalau puasa tidak ada orang ingat sarapan kalau puasa. Kenapa? Nah, memang tidak boleh, Tetapi kalau kita tidak puasa, nah, terus kita ingat belum sarapan itu. Ya, di saat kita ngaji, kalau kita ingat sarapan di saat memasak, ya wajar. Ya, supaya gairah memasak, kita ingat. Saat ngaji yang diingat cuma sarapan itu. Yang paling dipikirkan lagi apa ada kerusakan bareng non? Apa ada sampah bareng? Lebih bahaya lagi kalau bangun tidur begitu. Sedih, ya. Bangun-bangun apa sampah bareng, berarti dia, ya, sudah tidak mengakui kemurahan Tuhan. Bangun tidur sudah curiga, seolah-olah tidak ada rezekinya hari itu. Orang yang bangun tidur bersedih apa yang akan dimakan, berarti dia sudah, ya, mengingkari kasih sayang Tuhan pada dia. Wa'iyadzubillah. Wa iradatus sawabil ukhrawi, keinginannya mencari pahala untuk akhirat. Allazi wa'adahu bihi subhanahu, yang telah Allah janjikan kepadanya. Ala tilka ta'at, atas ketaatan tersebut. Mim babil fadli wal minnati, ini ditinjau dari bab, ya, karunia dan pemberian, ya. Semuanya itu adalah karunia sekaligus pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat kita. Makanya niat diperbaiki dulu. Apapun kita lakukan, niat dulu. Salah niat, salah larinya, ya. Malah niat itu menjadi barometer pahala atau tidak, ya. Kalau berniat baru dapat pahala, kalau tidak ya tidak dapat. Duduk di Masjid Mahat dari subuh dari sana sampai pulang sekolah, tapi tidak berniat etikaf, ya sudah duduk biasa. Kecuali dia belajar, pahalanya dari belajar, karena yang diingatkan belajar. Tidak pernah berniat etikaf, kosong, ya. Maka jangan sampai lupa niat. Setelah kita ingat niatnya lagi diperbaiki. Jangan sampai salah niat. Berbuat baik, jangan sampai satu niat, ya. Perbanyak niat. Ya, datang ke Mahat menuntut ilmu, bertemu orang alim, bertemu teman, bersilaturahmi, duduk etikaf, berdiskusi, bertanya, niatkan saja, tidak ada masalah. Tidak perlu dibayar kan? Tidak perlu dibayar, tapi pahalanya luar biasa. Iya. Karena pahala itu kerannya adalah niat. Begitu dibuka niat, muncul pahalanya. Kalau tidak dibuka niat berarti tutup keran itu. Iya.
tutup keran. Berarti tidak ada aliran pahala, tidak ada. Orang kerannya tidak dibuka, kecuali keran dibuka airnya memang tidak ada. Ya, itu aja, lain babnya. Setiap kali Anda melakukan kebaikan, jangan hanya satu niat, perbanyak niat. Niat silaturahmi sudah dapat pahala silaturahmi. Ya, niat nuntut ilmu sudah dapat dari nuntut ilmu. Ya, niat membantu teman mungkin apa terserahlah. Ya, terserah. Karena Nabi mengatakan, ya, man masya fi auni akhihi, barang siapa berjalan untuk membantu saudaranya, kataballahu lahu kulla khutwatin sab'ina hasanatan wa kafara lahu sab'ina sayyi'atan. Barang siapa berjalan untuk membantu saudaranya, ya, maka Allah menuliskan setiap satu langkahnya 70 kebaikan dan menghapus kejelekannya 71 langkah kejelekannya dihapus, saudara. Lumayan. Tapi kalau berangkat semester niatnya membantu teman, itu salah, itu salah, malah tidak dapat apa-apa. Ya. Lain-lain tempatnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jangan sampai lupa berniat. Karena tanpa niat itulah yang membuat ganjalan perjalanan kehidupan manusia. Ya. Menikah tidak tahu niatnya apa, niatnya itu. Ya. Makanya Nabi mengatakan, man tazawwaja lillah wa kafa wa waqo. Cukup luar biasa. Barang siapa menikah niatnya karena Allah, menjunjung perintahnya dan perintah nabinya, meneruskan perjuangan Islam, mengangkat yang nama baik agama Islam, wakafa, akan dicukupkan hidupnya oleh Allah. Ya, tidak akan kekurangan hidupnya. Setelah dicukupkan hidupnya, wawako, dijaga dari segala bahaya, dijaga dari segala macam rintangan. Cukup luar biasa. Ya. Tapi rata-rata orang ditanya niatnya ya supaya dapat keturunan. Hanya dapat keturunan tok saja. Jadi faedah tidak dapat. Kira-kira begitu. Ya. Oleh sebab itu perbaiki niat. Ya. Antum datang ke sini, kosongkan hati dari rasa sakit kepada siapapun. Kosongkan hatinya dari jengkel kepada siapapun. Bersihkan hatinya, ya. Tuluskan diri kepada Allah Taala. Itulah makna hadis ad-dinun nasihah lillahi wa kutubihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin. Agama itu nasihat bagi Allah. Ya. Apa maksudnya kok agama nasihat bagi Allah? Ya kan agama itu murni untuk Allah. Kita beragama ikhlas untuk Allah. Murnikan hati kita beragama. Tuluskan hati kita untuk melaksanakan agama Allah. Itu maksud dari ad-dinun nasihah lillah, untuk Allah. Ya. Nasihat untuk kitab Allah. Kita terus membaca kitabnya, kita terus mengamalkan isinya, kita terus mengajarkannya kepada orang lain. Itulah ad-dinun nasihah wali kitabillah. Wali rasulih, kita terus juga mengikuti sunnah Nabi, menjalankan ajarannya, mencintai beliau dengan tulus. Ya. Wali a'immatil muslimin, jadi agama itu nasihat untuk semua pemimpin umat. Ya. Jadi kalau mau kritisi, kritisilah dengan hati yang bersih. Jangan sampai ada kebencian dulu baru kritisi. Ya. Kalau ingin mengkritisi, bersihkan dulu hati, tenangkan dulu jiwa, lapangkan dada, agar
kritikannya membangun dan memotivasi sehingga tidak ada muncul dendam pada diri kita. Itulah makna ad-dinun nasiha. Iya. Pegang dadanya coba, pegang dadanya. Berniatlah untuk menjadi hamba Allah yang baik. Baca syahadat 3 kali. Pegang dadanya dulu, pegang. Berniat dulu. Berniat menjadi hamba Allah yang baik, siap mengamalkan ilmu yang bisa diamalkan. Baca syahadat 3 kali. Baca saja sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga diberkahi hati yang ikhlas, hati yang yakin, istiqomah, lebih-lebih di Nahdlatul Wathon. Kata Maulana Syekh, Nahdlatul Wathon khulasatul alam. Nahdlatul Wathon itu barometer alam. Pernah dengar ini? Pernah dengar ya? Nahdlatul Wathon itu barometer alam. Itu kata Maulana Syekh. Memang yang sering diucap oleh saja, ya. Mahalla bi Nahdlatul Wathon, halla bil wathon. Apa yang terjadi di Nahdlatul Wathon itu yang akan terjadi di alam sebenarnya. Makanya barometer. Barometer Nahdlatul Wathon khulasatul alam. Nahdlatul Wathon itu barometer dunia. Aman NW, aman dunia. Masih kacau NW, masih kacau. Belum stabil dunia. Ya itu. Ya. Barometer itu barometer sentral alam. Ya, sentral alam. Karena beliau lah sultan terakhir, ya, mengelola alam. Kita lanjutkan. Sudah ya, baik-baik niatnya. Perbanyak niat, tapi yang baik-baik. Supaya dapat banyak sumber air keran yang akan kita bawa. Wala tadkhulu fi syai'in minal mubahati hatta al-akla wasyurba wan nauma. Jangan sampai masuk sedikit pun perkara-perkara mubahat dalam niat kita itu, ya. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat. Jangan masukkan dalam niat itu sedikit pun dari perkara al-mubahat, perkara-perkara mubah, hatal akla, sampai-sampai, ya, sesuatu itu adalah makan, jangan masuk. Lalu ngaji, mudah-mudahan kamu ngopi, dia mikir, ya? Iya. Karena ngopi bagian dari rezeki. Rezeki kita sudah diatur sejak di mana? Sejak dalam kandungan. Wa iza sawaitahu fanafakhtu fihi min ruhi. Begitu disempurnakan kejadian manusia, lalu aku tiupkan, kata Allah, fanafakhtu fihi, kutiupkan padanya min ruhi, dari ruhku. Nah, tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis menjelaskan roh itu dibuat. Ya, tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis menjelaskan bahwa roh itu diciptakan. Tidak ada. Roh itu hanya ditiupkan. Ya. Ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada. Coba nanti tanya siapa saja dalil tentang roh diciptakan. Ya. Tidak ada. Karena memang roh itu bagian dari ketuhanan. Makanya dalam ilmu tasawuf, ahad itu bergelar ahadun zatullah. Ya. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah,
Muhammad Nurullah. Nah, itu yang banyak. Ahad itu zat Allah, Ahmad itu roh Allah. Nah, itu ya. Jadi roh itu namanya Ahmad ya. Ahmad itu memancarkan nur, namanya Nur Muhammad ya. Jadi Ahmad itulah yang memancarkan nur. Lalu Nur Muhammad itu memancar kepada roh yang besar, yaitu 313 Rasul ya. Roh Muhammad itu memancar ke 313. Nah, 313 Rasul itu memancarkan Nur Muhammad lagi kepada 124.000 Nabi ya. Nah, 124.000 Nur Muhammad terpancar lewat Nabi itu memancar lagi kepada para ulama. Makanya hadis mengatakan al ulama warasatul anbiya. Pewaris, ulama itu pewaris. Tapi ulama mana maksudnya? Apa ulama itu? Apakah yang profesor? Bukan. Yang petani? Bukan. Ya, surat apa ya dalam Quran? Surat As-Saffat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah ulama. Berarti ulama itu orang yang takut kepada Allah. Apakah latar belakangnya petani? Kalau dia takut kepada Allah luar biasa, berarti ulama. Profesor tidak takut melak luar biasa, tidak, bukan ulama. Doktor tidak takut kepada Allah, tidak dikatakan ulama. Orang berilmu itu belum tentu ulama kalau tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ya sudah dikasih batasan oleh Allah. Ulama itu ya yakhsyallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah yang paling takut adalah ulama. Berarti kalau ulama tidak takut bukan ulama. Apa? Selama untuk. Karena mereka akan mewariskan nur Nabi. Nur apa? Nur makrifat itu. Ya. Nur makrifat. Karena makrifat itu yang buat mereka tahu. Karena makrifat hatinya tahu. Nur itu yang mancar pada diri. Lalu nur ulama mancar lagi kepada murid-muridnya, mancar lagi terus ke murid-murid, sehingga ya, bisa memahami, meyakini dan mengimani rukun iman, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang 313 124.000 ngerucut jadi 313 ngerucut jadi 5 jadi 1 ya. Yang 5 itu namanya ulul azmi. Yang ulul azmi lagi ngerucut jadi 1, siapa? Muhammad ya. Muhammad ya, cukup dalam lah Anda tahu ya. Dari orang tahu tuh nama nur, nama ruh. Siapa tadi namanya? Ahmad. Nama ruh adalah Ahmad ya. Ahmad ruhullah. Ahmad itu adalah rohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak, belum selesai, panjang. Nah, jangan sampai muncul suatu yang mubah ya. Karena sia-sia, tidak dapat pahala dari sesuatu yang mubah, kecuali kita naikkan niatnya untuk menguatkan kita ibadah. Minum tidak ada niat, sia-sia juga. Tenaga Anda dapatkan, tenaga sia-sia karena tidak ada niatnya ya. Anda minum mudah-mudahan kuat beribadah. Nah, berarti airnya berpahala, dari niat Anda juga sudah meraih. Makan mubah tapi tidak ada niatnya makan, ya sia-sia juga. Oh, besar tenaga kita, tenaga apa itu? Tenaga yang tidak bersumber dari niat yang baik ya. Itu sebabnya kebanyakan tenaga antum dipakai sia-sia karena memang tidak pernah diniatkan untuk ibadah ya.
Sesuatu yang baik akan memancarkan kebaikan. Sesuatu yang gelap menjurus kepada kegelapan. Sia kali sia. Garam. Paham ya? Ya. Makanya kalau antum ngaji kemana niat, mudah-mudahan bisa membersihkan diri. Ya. Berniatlah untuk membersihkan hatinya, meningkatkan kesucian lagi. Kalau anda ngaji tidak meningkatkan kesucian, sia-sia. Tidak usah ngaji, tidur. Ya, makanya niat dari pondok yang baik. Yang kedua, ya, wasyurbi. Kalau mahata huruf jar, ya tidak apa-apa. Minal mubahat hatal akli. Ini kena taswir dari mubahat. Minal mubahat wasyurbi wan naum. Baik berupa makanan, minuman, tidur itu tergambar. Ya. Nang kata keluar terlalu piring, jelap kita tidur saya pikir. Ya. Sekalipun kenyang makan itu bisa menidurkan, nanti urusan belakang. Waktu Imam Syafi'i diundang oleh muridnya Imam Ibnu Hanbal, dihidangkan beliau makan yang banyak, cukup banyak dimakan oleh beliau, sampai anak Ibnu Hanbal heran. Yo gurun pelunggu bapak anak dulu kuat mangan, kuat berkelor. Dia heran. Sampai kena penasaran, ditanya oleh Imam Ibnu Hanbal, Syekh, anak tiang penasaran katanya pelunggu banyak makan katanya. Jawab Imam Syafi'i, karena saya yakin yang Anda hidangkan makanan halal, karena makanan halal memperkuat kita untuk taat kepada Allah. Nah, makanya saya banyak makan biar kuat ibadah kepada Allah. Nah, itu jawaban Imam Syafi'i. Itu aja halal darah niat tuh, apa aja kan? Tidak ada, saya yakin kosong. Dan paling-paling antum makan niatnya supaya kencang larinya main bola lah, atau kuat tanginya ngopi main catur. Ya, jadi kosong kali kosong ya, kosong melompong. Pandai-pandailah berniat ya, agar tidak rugi hidup ini. Orang yang meninggal itu ingin sekali kembali ke dunia, hanya ingin mengucap takbir saja. Kullu insanin ayyuhibba ayyarji'a takabbara takbiratan aw tahallala tahlilatan. Setiap manusia yang meninggal ingin kembali hanya sekedar mengucap takbir Allahu Akbar atau tahlil la ilaha illallah, baru balik mati lagi. Nah, sekarang kesempatan Anda berapapun maunya. Ya, mau 1000 bisa? Bisa. Saking banyaknya apa? Banyaknya waktu. Ya, mau 5.000 bisa. Banyak sekali waktu. Tapi tidak ada keinginan seperti itu. Tidak ada. Persis seperti uang 1000. Bagi Anda yang banyak uangnya, tidak berguna 1000. Logamnya milu-milu tuh logamnya. Saud. Ya. Tapi ketika Anda berada di suatu tempat yang meyakini bahwa uang dibawa banyak, ternyata dompet tembakau jauh. Dengan dompet cepet. Allah, jauh tempatnya. Sudah lama nunggu, sarapan belum. Ternyata tidak ada uang dibawa. Tidak ada uang dibawa. Mau minta di orang dari yang dikenal, mau nyuri nanti jangan ketangkap, susah juga. Sudah siang, lapar mana haus lagi. Semua diraba sakunya, dipegang dari tadi, dipegang, berharap mudah-mudahan ada terselip logam atau kertas. Kena lamanya berusaha mencari, ternyata ada yang berasa membatu di pinggir kantong. Ternyata 1000 bulat lalu, tapi masih utuh angkanya. Betapa bahagianya karena bisa membeli air satu gelas. Coba 1000. Andai kata Anda berada di tempat Anda tadi yang banyak uang, jangankan yang rusak begitu, yang masih baru kita buang 1000. Anak TK tidak mau juga 1000, 10.000 mau.
apalagi antum, ya. Tapi di tempat yang memang diperlukan 1000, betapa harganya 1000. Dapat beli air 1 gelas, lalu kita minum, ya, lega rasanya, berharga sekali 1000. Begitulah logikanya orang mati itu ingin membaca takbir kembali ke dunia hanya 1 kali, Allahu Akbar, terus balik mati lagi. Lumayan itu 1000 1 gelas, lumayan sampai dohor bau tahan. 1 kali takbir itu lumayan itu, tahan. Kira-kira gitulah. Nah, kesempatan inilah yang banyak terbuang. Makanya orang dalam surga menyesal. Apa yang disesali orang dalam surga? Mereka menyesali ada waktu yang tidak diisi dengan takbir. Ada waktu sedikit, nanti kata dia baca takbir 1 dapat ya, tapi tidak diisi, itu disesali nanti di surga. Karena itu dapat membedakan tingkatan surga orang, ya. Ketika yang di atas turun janda, Anda nanya di mana ada di atas, bagaimana di atas? Woi, di atas luar biasa, lebih dari ini. Udah tayak, udah bau. Kami turun bau. Disitulah penyesalan kita. Ya, sama-sama surga tapi tidak bisa leluasa untuk lebih tinggi. Timbullah penyesal. Tapi untung masih nyesalnya di surga lumayan. Ketimbang nyesal di neraka, bukan lagi lumayan itu. Apa itu? Siksaan, bukan lumayan. Kita lanjut, ya. Jangan tergambar semua itu ketika kita melakukan kebaikan dan ketaatan. Illa wa taqsudu bizalikal isti'anah. Nah, kecuali Anda maksud semua itu, maksud makan, maksud mengingat minum, tidur, al-isti'anah untuk membantu kita ala taatillah, untuk menambah kekuatan kita taat kepada Allah. Kita niat makan supaya kuat jalan menuju sekolah untuk ilmu, minum supaya kita kuat, ngopi supaya tahan, tidak ngantuk kita diskusi, tidak ngantuk kita mutolaah, musakarah dan sebagainya. Kalau tidak jauh sia-sia, ya, sia-sia. Malah ada hadis mengatakan itu seorang ulama tidak bertemu dengan Nabi pada saat itu, karena dia ulama bukan sahabat, tapi dapat bertemu Nabi dalam nyata. Ulama itu minta kepada Rasulullah, saya ingin mendengar satu hadis dari mulutmu Rasulullah. Kalau hadismu yang lewat-lewat sahabatmu sudah, saya banyak hafal, saya mau ingin langsung dari mulutmu sekarang. Ya, Rasulullah memberi pesan 3. Salah satunya, madamah rihul qahwah pipa mika, selama bau kopi di mulut, selama itu kau diistighfarkan oleh malaikat. Bau kopi, ya, jangan salah diartikan. Ngopi lah guru-guru mencatur. Kopi dipakai tahan tidur, beribadah, ya. Nah, selama bau kopi di mulutnya, malaikat mengistighfarkan terus, ya. Selama bau kopi ada di mulutnya. Jadi baguslah kopi kan. Tapi kopi kebun itu, ya. Jangan kopi sawah. Murni buah kopi, bukan beras. Kalau beras dibuat kopi, bahaya nanti jantungnya kena arang itu. Kopi asli sudah buah kopi. Yang kedua, orang yang membuat tasbih, yang beri tasbih, selama tasbih di tangannya sekalipun dia tidak berzikir, tetap itu bertasbih. Nah, itu dari mulut Nabi didengar, ya. Satunya saya lupa. Itulah. Jadi apa yang kita makan, kita niatkan untuk membantu kita supaya lebih kuat mentaati Allah, lebih kuat kita beribadah. Begitu juga al-husul at-taqwa bihi, supaya menghasilkan ketakwaan lagi, ya, menghasilkan rasa takut lagi. Ala ibadatihi ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sebabnya Bapak Moroseh, ikhlas itu pondasinya Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan. Islam itu adalah ketundukan, iman itu keyakinan, ihsan itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iman karena dia yakin makanya dia tunduk, itu. Dengan ketundukannya karena dia merasa melihat Allah, itulah disebut dengan ihsan. Wa'budullah ka'annaka tarahu. Ihsan itu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Pertama kita merasa dilihat karena kita tahu dia maha melihat, itu satu. Ya. Maulana Syekh Muhammad Besar, beliau sering entahku apa sebergawe, itu kata beliau. Ya. Karena semua nomor orang ada di beliau. Dari mana beliau dapat? Wallahu a'lam. Ya. Itu masih secara makhluk. Jadi kita takut bertingkah macam-macam karena beliau tahu, misal. Ya. Sampai beliau mengatakan warna otak Anda bisa kelihatan malam-malam kayak rambu lalu lintas. Yang murni warnanya hijau, yang setengah murni warnanya kuning, yang melawan warnanya merah. Itu selalu gitu. Ya. Jadi beliau itu tahu malam-malam, terutama yang menjadi pengurus-pengurus. Dia tahu. Ya. Nah termasuk antum lah yang jadi tulab tolibah, tahu kena dekat juga. Yang jauh itu beliau lihat. Karena masing-masing pondok memancarkan cahaya diri masing-masing. Kalau yang gelap ya sudah ada diurus, kena gelap juga. Ya. Nah bagaimana sang pencipta yang banyak menceritakan dirinya, innallaha alimun bizatis sudur, innallaha alimun bizatis sudur. Sungguhnya Allah tahu, maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, dalam maksudnya hati kita. Nah kalau sudah yang dibisi-bisi oleh hati kita Allah tahu, apalagi perbuatan kita. Nah keyakinan ini kita tumbuh kembangkan menjadi kuat. Kita merasa Allah itu betul-betul melihat. Yang kedua, karena kita yakin semua makhluk ini berada di depan Allah, bukan Allah di depan kita. Kita semua di depan Allah. Sekarang kita ngaji ini di depan Allah ini. Allah lihat kita. Lihat, Allah melihat kita. Yang bagus niatnya Allah tahu, yang setengah bagus Allah tahu. Ya, yang tadi baru tahu niat bagaimana, yang baik baru mulai berniat bagus, Allah tahu. Tahu karena kita semua di depan Allah. Tapi depan ini dibagi dua. Kalau makhluk bertempat, kalau Allah tidak bertempat. Nah itu bedanya. Jangan dipikirkan Allah di depan kita, lalu kita berpikir wah apa dong nenek. Tidak boleh. Nah Allah memang tidak bertempat. Yang bertempat namanya bahru. Ya. Karena tempat itu berubah-ubah. Yang menempatinya juga baru. Itu ya, dua sudah ya. Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha meliputi, Allah maha mengawasi. Ini konsep-konsep kita merasa melihat Allah. Ya, bisa ya, bisa. Kita ini sedang berada di depan Allah. Lebih dekat lagi Allah mengatakan innallaha ma'ana. Ya. Itu kata Nabi memberitahu siapa? Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Nah kalau bersama ini yang lebih dekat lagi. Iya. Kalau kita mendekat satu jengkal, Allah mendekat berapa? Satu depa. Coba, mana lebih dekat lagi? Kita mendekat cepatnya sejengkal, Tuhan sudah mendekat satu depa dengan kita. Masuk lagi bersama kita. Kita satu depa, Allah sudah 100 langkah.
Kita mendekat 100 langkah, Allah sudah 1000 langkah mendekati kita. Ya, dekat lagi. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum. Siapa wa huwa? Allah. Ma'akum bersamamu. Aina ma, di mana saja kuntum kau berada. Berarti kemanapun kita pergi, dalam gelap, dalam terang, dalam batin, dalam zahir, Allah selalu bersama kita. Nah, lalu peluang kita untuk serong itu apa? Ya, peluang kita untuk melanggar itu apa? Berarti manusia itu pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat, Allah melihatnya. Itu sebabnya orang yang sudah rajin berbuat baik lalu bosan, itu maksiat kepada Allah. Saya ulangi. Orang yang sudah rajin berbuat baik, berarti dia itu dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Saya ulangi. Orang yang sudah berjuang sehingga dia bisa tetap melakukan kebaikan, berarti dekat dengan Allah. Bagus, sudah dekat dengan Allah. Lalu Anda bosan, siapa yang Anda bosankan itu? Siapa Anda bosankan itu? Allah. Makanya maksiat. Ngerti maksudnya ini? Ngerti? Nah, saya ulangi kalau begitu. Kalau kita dikaruniai oleh Allah, sudah senang berbuat baik, senang berada di tempat baik, ya, senang, sudah senang, terus kita tingkatkan. Tiba-tiba timbul bosan, kita malas. Nah, makanya disebut maksiat. Orang sudah bersama Tuhan lalu bosan, makanya berarti dia meninggalkan siapa? Meninggalkan Allah. Otomatis meninggalkan Tuhan adalah maksiat. Maksiat berarti dosa. Berarti bosan itu dosa. Iya. Makanya di situ ada penekanan, paksa diri. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, apa katanya itu? Tajahadu lanah dia nahum subulana. Apa katanya? Apa awalnya itu? Apa awalnya? Maksudnya apa semua ini? Itu terusannya lanah dia nahum subulana. Apa sebelumnya? Inna lillahi wallazina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Antum ini berisi apa kosong nih? Wah, ini. Hah? Halo. Ya. Paham tadi ya? Nah, awas jangan sampai bosan kebaikan itu. Karena berarti hakikatnya Anda menjauh dari Allah. Kita logikakan lagi secara manusiawi. Taenang, ya, masa eta seki dia tedemen doang jauh gitu deh, ya, jauh kan? Nah, atau kita bosan, aduh dia paham dari ongkat, ya, darangkat. Jangan tuh banyak terjemah dalam dari ini, ya. Kan sudah saya bilang dari awal tadi, kalau tidak Anda menikmati apa yang Anda inginkan, nikmati apa yang terjadi. Sudah dari awal saya kasih tadi, ya, belum bisa mengaduknya. Datang mas saya play ingkat dengan beliau itu demen itu kan, demen itu dekat dengar tiba para pada rere, wah, rere batu sini rere yang malik dia ngerti zaman, tapi ya gairah juga. Tapi datang lagi satu, mau doang sepaling juru doang paling ngeri, udah ada, ya, ada, ya. Jangan sampai ada kebosanan dalam hati. Semuanya adalah ujian. Baik itu cahaya, gelap itu adalah apa? Baik itu cahaya, jelek itu adalah gelap. Ya. Tapi hati-hati. Hati-hati berada dalam cahaya, karena di situ ada hijab gelap lagi. Ya. Saya ulangi. Hati-hati berada dalam nur, karena di balik nur itu ada hijab hitam lagi. Ngerti maksudnya? Belum? Hah?
sekarang Anda naik tingkat. Bagus saja itu. Bagus. Ya. Atau Anda merasa bisa ngaji, bisa baca atau bisa ngajar. Bagus? Bagus. Berarti kalau bagus putih apa hitam? Putih. Hati-hati di putihnya itu ada hitamnya di situ. Ya. Apa hitamnya? Mungkin rasa angkuh, rasa ria, mengagumi diri, mengangkat diri. Itulah hijab hitam di balik keputihan. Berarti maksudnya ini. Iya, kita belajar halus dulu. Supaya enggak kasar lagi. Iya. Ulangi. Anda bisa nahwu Arab atau bisa ceramah, orang pada kagum semua. Hati-hati. Di tengah keputihan Anda langsung muncul hijab kehitaman itu. Ya. Apa begitu Anda turun langsung teman bilang, "Mantap, baru tahu ya." Bagus apa jelek itu? Sudah jelek itu. Iya, hati-hati. Jadi iblis tidak tinggal diam di kehebatan manusia. Dia langsung nyesap masuk supaya gugur kebaikan dan keputihan kita. Ya. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan, orang yang pendosa merasa hina di hadapan Allah, merasa kotor di hadapan Allah, lalu dia mengucap istighfar, lebih afdal dari orang yang pinter, orang yang hebat ibadahnya tapi kagum pada hati. Paham ini? Paham ya? Saya ulangi. Orang yang penuh maksiat merasa hina di hadapan Allah dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Itu maksudnya di kegelapan ada keputihan. Itu maksudnya. Orang yang merasa banyak dosa, banyak kesalahan, tapi ada penyesalan dalam dirinya, malu kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Nah, di tengah-tengah hitamnya itu ada hijab putih masuk pada dirinya. Orang yang penuh dosa merasa malu hina di hadapan Allah, lalu mengucap istighfar, lebih mulia daripada ulama yang mengagumi diri. Paham ya? Apalagi tidak ulama itu, sudah ulama ini, ya. Makanya tadi sudah dalam kata Allah yang disebut ulama itu orang yang takut kepada Allah. Apakah yang takut itu petani? Berarti ulama juga. Pedagang takut juga, ya. Ada seorang ulama luar biasa cerdas, didatangi oleh seorang yang mungkin pakaiannya pakai lepis saja, biasa. Jadi orang ulama ini merasa risih, orang ini kok begini ini. Tapi ceritanya dia itu hebat. Nah, dari tampilannya sudah mulai ragu dia, gitu ya, mulai ragu. Tiba-tiba dia muncul ucapannya, iya, saya tahu dalam rahasia dirimu, sebenarnya kalau kamu itu sedang membaca saya. Terkejut dia, iya, terkejut. Ternyata hati dia ditahu oleh orang ini, padahal pakainya cuma lepis. Dari tadi dia remehkan, mulai dia percaya. Disuruh dia membaca, bacaan ini kusikir, tapi orang ini main PS, main PS. Ya, saya disuruh sikir cuma main PS itu. Mulai ragu lagi dia, ya. Tapi dia dekati. Ternyata di saat main PS itu mulutnya tidak pernah berhenti bersikir kepada Allah. Tidak pernah berhenti, terus zikir kepada Allah. Ya. Ketimbang dia suruh baca kitab, tidak ada bacaannya, tidak ada zikirnya. Ternyata, ya, orang yang kita anggap selama ini mungkin rendah, tapi dia dekat kepada Allah Subhanahu. Nah, oleh sebab itu, apa yang Anda dapatkan, ya, dari konsep tadi, orang yang penuh maksiat, kegelapan, tapi dirasuki sinar cahaya dalam diri. Lebih mulia itu dari orang yang penuh keputihan tapi dihijab dengan kehitaman, kena angkuh dan sombong riya pada diri. Ya, paham ini? Ya. Tapi hati-hati, saya tidak nyuruh Anda bermaksiat, tidak. Nah,
hanya pembanding. Ini kata siapa tadi? Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya Al-Hikam, ya. Berarti kita tidak boleh meremehkan orang, ya. Sekalipun dia itu pernah bermaksiat, mungkin dia pernah berbuat dosa, kita selama ini mulus-mulus terus. Dari MI bagus, SD bagus, SMP sana bagus, sana bagus, ya. Tapi kita remehkan orang, nah, itulah salah, ya. Mungkin ada pulang sholat subuh berjamaah lagi, ya. Lalu teman Anda, padahal Anda agak siang balik dari masjid berjamaah, teman Anda tidur. Anda ingat sebuah hadis, ya. Sholat subuh itu dan sholat isya sangat berat bagi orang munafik. Lalu Anda pulang dari teman, munafik ini. Langsung ada polis teman Anda munafik itu. Gugurlah kesucian subuh Anda yang tadi. Paham maksudnya ini? Itu namanya keputihan dirasuki hijab kehitaman. Paham kenanya sudah? Ketika Anda berbuat baik, pelihara hati itu jangan sampai menyusup hijab-hijab hitam. Paham ya? Bisa? Bisa ya? Bisa? Mudah-mudahan. Sulit ini. Sulit, ya, sulit. Begitu kita lanjut. Fabizalika tulhaqul mubahat bitu'at. Karena itulah masuk, ya, al mubahat ke dalam ketaatan. Nah, itu. Saat kita sekolah, pikiran ta marak sidik mahat talai kan. Ya, diminta mahat tingkat ini layatan ke sini. Langsung pikiran batu tak untuk ya lalu kelor. Bekelor pikiran layatan. Utai apa tuh rame-rame sampai tunda mangan. Saling salah jadi kemendarat darat. Ya Allah. Ternyata dunia kalau memang dikejar larinya kencang, sulit kita dapat. Makanya jangan niat-niat. Begitu diajak besok dia milih, aduh lapar ikan. Sekali lalu lelah berkelor akan padu, lelah nebui-bui, kekurangan mobil, kebanyakan daging. Cerita ule-ule ya Allah, jauhan saja luang. Selaput aja jauh yang sekantong-kantong. Nih keluar batu nih. Apa nih? Daging yuk. Ubinya dia apa keluar aja bersisa. Nah, itulah ternyata yang tadi tidak berniat ternyata dapat. Sehingga yang tidak berniat lagi tidak mau berangkat. Jangan-jangan tidak ada mangan lagi kan. Nah, itu namanya al-mubahat masuk kepada at-ta'at. Nah, ya, jadi mubah makan itu mubah merasuki, ya, jalur ketaatan. Pergelayatan kan taat, ya, masuki oleh mubah. Wa inna lil wasail ahkamul maqasid. Nah, ini usul fiknya lagi. Sungguhnya jembatan, ya, jembatan perantara menjadi, ya, hukum apa yang kita tuju, ya, hukum apa yang kita maksud. Wal maqbun, ya, man gobana fi husniyat. Tuh. Maqbun goba, apa goba? Kosong, hilang atau gaib, ya, sunyi. Orang yang disunyikan adalah orang yang kosong dari niat baik, ya. Karena dia kosong dari niat baik, kosong juga pahalanya. Kalau kosong pahalanya, berarti dia tidak disebut taat, gitu, ya. Orang taat itu pasti berpahala. Ini orang sholat dari pahalanya, berarti bukan orang taat. Sekedar penggugur kewajiban, ya. Penggugur kewajiban. Wa ja'allaka bi ta'atika wa mubahatika nabatun kasiratun niyatun kasiratun salihatun. Wa ja'allaka,
fi ta'atika wa mubahatika, ya, niyatin kasiratan salihatan, jadikan bagimu dalam ketaatanmu dan kemubahatanmu niat yang banyak dan baik, ya. Kita disuruh ini, usahakan bagi kita dalam melakukan ketaatan dan hal-hal yang mubah, perbanyak niat yang baik, ya. Perbanyak niat yang baik. Pergi sekolah, ke mahat atau kuliah, ya, kita niat silaturahmi, kita niat saling salamin, saling ucap salam maksudnya, ya. Bertemu dengan guru, bertemu dengan sahabat dan lain-lain. Itulah niat-niat baik dalam ketaatan dan kemubahatan. Yahsulu laka bi kulli wahidatin minha sawabun tamun min fadlillah. Anda akan mendapatkan setiap satu niat dari Anda niatkan itu satu pahala sempurna min fadlillah, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba 1000 niat kita, 1000 sumber pahala kita, ya. Terserah Anda lah, pokoknya perbanyak niat, ya. Perbanyak niat. Pergi hizban, ya, apa niatnya kira-kira? Berdoa kepada Allah, ya, belajar, diskusi, silaturahmi, saling mendoakan dan lain sebagainya, ya. Perbanyak niat. Karena Anda tidak pernah memperbanyak niat, saya lihat. Karena tumben dengar ini, gitu, ya. Sekolah-sekolah sudah, ya. Kuliah-kuliah sudah. Apalagi kuliahnya dicampur dengan pandangan lain, gitu. Gugurlah kebaikan dengan pandangan lain. Paham, ya? Perbanyak nih niat. Karena satu niat akan mendapat pahala sempurna mim fadlillah. Wa man ajazat anhu minat ta'ati wal khairat wa lam tatamakkin mim fi'lihi, ya, apa katanya, ya, panauhu wa'zam ala fi'lihi indal istita'ah. Apa yang, ya, wa ma ajasta anhu, apa yang Anda tidak mampu daripadanya, minat ta'at berupa ketaatan, wala khairat, artinya kita tidak mampu melakukan ketaatan kebaikan, walam tatamakin mimpihi, dan tidak mungkin kita melakukannya, panauhu, niatkan saja dia, niatkan saja dia. Paham maksudnya? Ya, dia mau sih ngapalang Quran belum dasar, terus berniat begitu, berniat menghafal Al-Quran agar kita dapat dari pahala niat saja, gitu, ya. Bila dia ketagihan lalu berniat-niat doang, ngaji teh niatan sebulan-bulan berniat-niat doang, ya, itu juga terlalu, ya. Yang tidak mampu, kalau kita mampu usahakan. Kalau tidak kita mampu, sudah kita coba, tidak mampu, jangan lupa niatkan saja, ya. Karena Habib mengatakan, ya, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih bagus dari pekerjaan orang beriman, gitu. Niat orang beriman lebih bagus dari pekerjaan. Kita sedekah, diajak cuma niat doang, insyaallah mudah-mudahan, ya, besok saya bisa bersedekah, nah, sudah dapat pahala. Tidak jadi sedekah karena memang tidak ada dampak. Sebentar dia sholat, khusyuk, Fatihahnya pas, ya. Semua tidak ada yang kosong dari tasbih, nggak lupa berniat. Berapa pahalanya itu? Tidak ada. Nah, begitu khusyuknya, lelah capeknya melakukan sholat itu, gara-gara tidak niat, kosong sama sekali. Tetapi perbuatan yang dia tidak mampu, hanya diniatkan, sudah dapat pahala. Itulah maksud hadis tadi,
Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih bagus dari pekerjaan. Artinya lebih bagus dari pekerjaan tapi tidak niat maksudnya. Ya. Tetapi kalau pekerjaan yang diniatkan ya tidak bisa dikalahkan, ya. Tidak bisa. Itulah logikanya. Paham ya? Logikanya. Wa qul bisidqin wa azamin wa salahi niyatin, ya. Katakan dengan benar, kita berazam, bercita-cita dan memperbaiki ini niat, ya. Lawis tata'tahu la fa'altu, lawis tata'tuhu la fa'altu. Andai kata saya mampu, saya akan kerjakan. Nah, ini niat kita, ya. Ini niat kita. Kalau saya mampu, saya akan lakukan. Ya kalau enggak, ya enggak apa-apa, kan enggak mampu. Faqad yahsulu laka bizalika sawabul fa'il. Sudah berniat, kalau saya mampu saya akan lakukan. Tapi tidak dapat, karena tidak mampu, faqad yahsulu laka bizalika. Maka terkadang berhasil Anda mendapatkan hal tersebut sawabul fa'il, pahala orang seperti melakukannya, ya. Padahal dia sekedar apa, niat doang kan, tapi tidak mampu. Itulah maksud dari istiqomah juga. Dari muda rajin masuk, begitu sakit setengah tahun sakit tidak pernah masuk, tetap dapat pahala masuk, ya, tetap pahala masuk. Karena kalau sehat masuk, ya. Tetapi kalau tidak jelas, sehat mesin dia tama, kadang-kadang kurang sehat, ya itu tidak tama. Nah ini aja, penang malaikat nulis ini, tanda tulis, karena tidak masuk kategori istiqomah. Nah bisa ditulis. Malaikat juga nama pusing, ini tulis. Begitu juga waktu dia muda, rajin ibadah, tahajud rajin, duha rajin. Begitu tua sudah tidak ada tenaga, tidak lagi, tetap dikasih sampai mati pahala, karena memang tidak mampu. Ya, waktu muda mampu dia lakukan semua. Nah mumpung antum sekarang sedang sehat, ya, sehat semua kan, muda semua kan. Nah apa yang tidak mampu antum misalnya? Apa yang tidak mampu coba? Tidak ada kan? Nah, cuma fisiknya yang muda, tapi hatinya ketuaan juga. Abot, lelah, malas, ngantuk, itu kan penyakit orang tua itu. Tapi merasuki antum, itu namanya berfisik muda, berhati tua. Kalau bahasa hadis, ya kita ini khamsan qabla khamsin. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Ya kita ini khamsan qabla khamsin. Apa pertama? Syababaka. Ya kemudian hafal nih jauh. Syababaka qabla haramika. Apa syababaka? Ya, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Paham ini kan? Berapa banyak tadi? 5, ya. Muda sebelum tua, terus sehat sebelum sakit, terus kaya sebelum miskin, terus luang sebelum repot gitu. Terakhir hidup sebelum mati. Nah, sekarang yang satu ini kita limakan gitu. Berarti maksudnya satu ini kita limakan. Apa tadi yang pertama? Jaga muda sebelum tua. Pertama muda apa? Muda fisik. Pergunakan muda fisik sebelum datang tua fisik. Satu. Kedua, pergunakan muda waktu sebelum datangnya tua waktu. Ngerti maksudnya? Muda waktu. Iya. Ketiga, pergunakan muda harta sebelum datangnya tua harta. Ada enggak harta tua? Kalau orang bilang kalau awal bulan muda, kalau sudah sepi lagi tua gitu. Ada enggak bahasa itu? Ya, ini kajian. Pergunakan mudanya harta, karena kalau baru datang kan muda hartanya. Duit keping kan ini. Mumpung kaya berarti muda harta. Sebelum datangnya tua harta nonton keping. Arang kado-kado beli
Ai doang. Ya. Selanjutnya sudah berapa? 3, 4. Pergunakan luangnya, ya, luangnya muda sebelum datang sempitnya muda. Maksudnya mumpung banyak kosongnya waktu Anda sebelum padat, ini tidak kesempatan, ya. Saya waktu dulu belajar, tapi saya haruskan juga belajar sedikit. Untung dulu itu saya belajar, sekarang susah belajar. Kita buka selembar, datang tamu. Sebelum buka kitab turun tamu. Sabar. Ya. Untung dulu gitu, kita banyak baca malam-malam. Nah, kalau seperti ini bisa semalam bisa baca. Malam. Tebal-tebal ini aja seminggu ah. Nah, tebal-tebal ini. Iya. Yang 10 jilid, yang 15. Buku-buku baca. Atau makan dia urus aja. Itu urusan Tuhan, buku baca. Nah, jadi 5. Yang terakhir, pergunakan muda yang hidup sebelum datang muda yang mati. Mati maksudnya muda yang hidup, muda yang berkegiatan, muda yang banyak kerja, muda yang banyak usaha, itu namanya muda hidup. Sebelum datang muda yang tua, apa muda yang mati. Bajang momo dong pinbun. Dan bajang toa, bajang mati no. Kan sudah saya jelaskan. Hidup itu perlu dihidupkan. Ya. Hidup itu perlu dihidupkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ardh. Ayat 2. Yuhyi wa yumit wa huwa bikulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan. Berarti yang dihidupkan itu apa? Yang mati, ya. Dia menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Nah, pertama yang Allah hidupkan adalah tidak ada menjadi ada. Itu juga hidup. Tidak ada itu mati. Diadakan berarti hidup. Nabi Adam dulu tidak ada, lalu diadakan dalam bentuk lembaga patungnya, belum dimasukkan rohnya, hanya patung saja. Sudah hidup itu? Sudah, ya. Kena dari tidak ada menjadi ada, sudah hidup. Nah, hidup adanya ini tidak cukup, perlu dihidupkan lagi. Gitu. Maka dimasukkanlah roh. Iya. Dimasukkan roh. Sudah hidup kan? Tadi mati menjadi hidup, itu sudah hidup. Tapi tidak cukup hidupnya. Itu. Sekarang Anda hidup, sudah ada rohnya. Tapi harus hidup lagi. Roh yang sudah ada dalam jasad itu dihidupkan lagi. Pakai apa? Pakai kegiatan, usaha dan amaliyah. Potan, tidak ada kegiatan, tidak ada usaha, tepu-tepu diri. Momo, itu masih mati. Hidupkan diri dengan kegiatan-kegiatan, diskusi mungkin, sharing, hiziban, IPNW dan sebagainya. Itu menghidupkan jasad yang sudah hidup dengan roh. Ngerti maksudnya? Iya. Karena tidak cukup roh itu menghidupkan jasad tanpa ada kegiatan kita beribadah. Nah, tapi kalau banyak kegiatan hidup dah. Nah, hidup itu semakin hidup kan? Iya, hidup kita semakin hidup lagi. Paham ini? Nah, sudah berkegiatan, banyak lagi pekerjaan, itu masih mati, belum hidup sempurna. Nih ya, hidupkan pekerjaan Anda dengan ilmu pengetahuan. Kerja tanpa ilmu, bagaimana? Hah? Bisa hidup? Nah bisa. Misalnya bapaknya, ya, bapaknya nyuruh orang lain karena kebetulan tidak dapat nyemprot, sedang bagus cabainya. Tapi pekerjaannya ini semprot pakai basmilan gitu. Yang dipakai racun dan rumput itu. Nah, dia bekerja ini luar biasa, ototnya besar, tapi ilmunya tidak ada. Disemprotlah cabai orang tuanya pakai bismillah itu. Baru-baru tidak apa-apa, besok pagi tidur semua cabainya itu, tidur semua.
gara-gara kegiatan tapi tidak hidup dengan ilmu. Paham maksudnya ini? Sekarang orang menggambar orang mati, tapi yang menggambar ini tidak bisa. Orang sudah mati, mati lagi kelihatannya. Tetapi kalau orang yang berilmu menggambar orang mati, seperti orang hidup, orang mati. Nanti maksudnya? Iya. Karena orang menggambar itu dengan hidup lagi. Paham ya? Atau tukang ngecat itu. Kalau orang yang ngecat ini tidak ahli cat, padahal catnya mahal-mahal, ternyata serem jam aja. Serem jam. Dengan hidup bina mati sini. Tetapi kalau orang yang ahli ngecat, orang yang tidak tertarik, menjadi tertarik karena hidup kelihatan cat itu. Itu maksudnya pekerjaan itu harus hidup dengan ilmu. Paham maksudnya? Paham ya? Iya. Tinggal dikias saja. Bisa dikias? Nah sekarang ilmu ini sudah hidup tapi tidak cukup hidupnya, masih perlu dihidupkan lagi. Ya, perlu dihidupkan lagi. Apa dibagi menghidupkan ilmu? Adalah keyakinan. Kalau orang berilmu tapi tidak yakin, kosong juga. Orang hafal Quran, muridnya kesurupan, padahal yang dipakai ruqyah kan Quran. Dia hafal Quran tapi tidak ahli ruqyah, dia tahu kisahnya kesurupan murid ini. Iya, karena gara-gara ndak yakin gitu loh. Ndak yakin. Khalid bin Walid dulu, beliau diuji. Kalau memang Tuhanmu Maha Kuasa, ya, coba kau minum racun ini gitu. Hanya karena beliau yakin dengan Bismillah doang, yakin kepada Allah dengan Bismillah, ya. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, diminum racun tidak apa-apa. Karena beliau yakin kepada Allah dengan rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Nah yakin gitu ya. Nah, jadi dengan yakin itu hidup kita. Nah, ibarat kita jalan sendirian sudah sepi, tapi kita yakin tidak ada masalah, jadi percaya diri kita jalan. Tapi kalau anda ragu, mulai penang deh. Nyanyi ble-ble, orang kata mana? Ble-ble, tanda-tanda pelok ini. Maka tidur dengan bani. Maka oleh nyanyi nyorak-nyorak batu dengan tidur bengasa. Kurang percaya diri, kurang keyakinan. Ya. Nah, keyakinan itu sudah ada tapi belum hidup dengan sempurna. Harus dihidupkan dengan ya keikhlasan. Ada orang bisa berobat. Pertama dia yakin sembuh kesurupannya. Iya. Muncul lagi kesurupannya, sudah lain niatnya mah. Inges ceweknya kan. Bebalin cuman. Sudah punya niat dia mengobati. Paham keharusan itu oleh makhluk halus yang masuk. Sekarang tidak bisa diusir dia, karena dia sudah punya niat kotor dalam dirinya. Sudah tidak ikhlas lagi. Tidak ikhlas dia. Tidak bisa lagi. Tidak cukup yakin tanpa ikhlas. Ya. Mati juga. Makanya ibadah tanpa ikhlas mati. Untuk menghidupkan ibadah harus ada keikhlasan. Nah, sudah ikhlas itu gampang. Tapi sesaat. Untuk menghidupkan ikhlas harus ada istiqomah. Nah, itu. Ikhlas itu tidak cukup. Semua orang bisa ikhlas, itu tumben. Untuk continue ikhlas itu sulit. Ya. Sekarang Anda bisa belajar ikhlas karena sudah kita belajar tadi. Ada perbaikan hati tadi, Anda mulai menjurus ke sana, tapi setelah pulang, wallahu a'lam. Ya, bisa tidak mempertahankan tadi itu? Merasa dilihat oleh siapa? Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Bapak mau saya dulu, onya-onya lek kepeng, nah ngombe-ngombe di telengan, muna dek tahu lek kepeng sedau. Nah ngombe-ngombe alim dengan monde na tahu lek kepeng ndak ada. Itu. Pernah di ruangan beliau dulu banyak sekali uang numpuk. Beliau nendang aja mah. Untuk doang nyedang murid tuh itu. Ditendang uang itu udah monos. Untuk doang nyedang murid tuh. Tendang berkali-kali kepengnya. Oleh Bapak Mas dalam ruangan banyak uang numpuk dari mana Allah.
langsung tendang-tendang sama sewa. Anta doang nyedang-nyedang muridku. Karena memang rata-rata manusia itu hancur dengan uang. Hancur dengan uang. Si A punya pondok pesantren, karena ingin dibantu, dia terima mungkin mobil duluan. Nah, akhirnya lain pilihan pengurus besar, lain pilihannya, hancur sudah. Ndek nak pilih dengan ini wah mau mobil atau ngebiang kepeng 1 juta. Nengka pilihannya sedia barang guru. Nah itu hancur sudah pakai uang. Hati-hati dengan uang. Karena orang yang banyak uang disebut beruang. Beruang itu adalah binatang. Kalau orang sudah jadi beruang, kembali hidup kebinatangan, akan semena-mena kepada orang lain. Kalau dikecewakan, semati ya, nekep ya, kan jadi binatang orang. Iya, akan jadi binatang orang. Disinggung dia, dibuat sengketa, tuh penjarakan, nih uang. Kembali orang menjadi jiwa binatang. Gara-gara uang, makanya disebut beruang. Orangnya menjadi buas, memuncaklah nafsu kebinatangan. Gara-gara uang. Semua orang senang sama uang. Kalau tidak senang sama uang itu kurang normal. Tapi hati-hati, itu saja ya. Paham ya? Kita lanjut. Kama balagna anna rajulan min bani Israil, sebagaimana telah sampai kepada kami, kisah maksudnya, bahwasanya seorang laki-laki min bani Israil, dari keturunan Bani Israil, marra bi waqtin muja'atin ala kasbanin min ramlin, telah lewat suatu waktu ya, muja'ah di atas kasban min ramlin, yang berada di atas pasir. Faqala bi nafsihi, dia berkata pada dirinya, lau kanat hazihi tu'aman, ini makanan, andai kata makanan ini wakanali, milik saya, laqasamtu ala nas, saya akan bagi kepada orang-orang. Itu dalam hatinya ngomong begitu. Andai kata aku beri yang kep yang luwe, aku bagi yang dengan doa. Lalu nyekana kep yang dengan no, nyekana jajan dengan. Andai kata mungkin lihat jajah banyak atau lihat uang banyak, andai kata saya punya jajah ini, saya akan bagikan orang-orang. Andai fa'awahallahu ila nabiyihim, lalu Allah mewahyukan kepada nabi mereka, nabi Bani Israil, qul li fulanin, katakan kepada si fulan yang sudah punya niat tadi ya, ngerti ceritanya iya, katakan si fulan, qad qabbalallahu ya sadaqtaka, Allah sungguh menerima sedekahmu, artinya menerima niatmu ya, diterima niat. Padahal hanya lau saja, hanya andai saja ya, andai aku penkepeng nih, atau andai kata kusugiinku sedekah doang, bilang jelu nah ya, berniat doang nih. Wa syakarallaha husna niyatika, karena bersyukur kepada Allah dengan baiknya niatmu. Nah, karena bagus niatnya kan. Andai kata saya punya makanan ini, saya akan bagi-bagi. Ini contoh angan-angan saja ini. Mengaku milik orang ini. Andai kata itu menjadi apanya? Menjadi miliknya. Sudah pahala. Allah kasih dia pahala. Kena niatnya Allah terima, ya. Kena dianggap syukur oleh Allah, kena baik niat. Padahal andai saja. Wabil maksud dalam hadis, annal malaikata, bahwasanya para malaikat iza sa'idu bi sahifatil abdi ila Allah, apabila para malaikat naik membawa lembaran amalan seorang hamba ila Allah taala, menuju Allah taala, yaqulullahu taala lahum subhanahu, Allah bertanya kepada malaikat itu, bertanya, malaikat yang membawa lembaran kertas catatan amal seorang hamba, uktubu lahu kaza kaza ya, tuliskan baginya ini kata Allah ya, menyuruh malaikat. Fayaqulun ya, mereka para malaikat menjawab kepada Allah, innahu lam ya'malhu,
sungguhnya mereka belum mengerjakannya. Kata malaikat berjawab. Tulisannya pahalane. Di mana gawe iya nih ngene. Malaikat ini berjawab, paham cerita ini? Iya. Fa yaqulu ta'ala, Allah menjawab, innahu nawahu, sungguhnya ia wah berniat tulisan baik. Sekedar nih. Iya. Paham ceritanya nih? Nah, begitulah murahnya Allah. Kenapa kita malas berniat? Gratis. Ya. Tapi untuk merincinnya itu sekat kita biasa. Beketuan apa nih? Ada coba pada cerita le todok liatin dek benda dan niat ini. Apa namanya? Di mulutnya. Lapas niat. Belum menjadi niat. Niat itu di dalam hati. Ya, pandai-pandailah berniat. Ini gambaran hadis bagaimana Allah menerima laporan malaikat menyuruhnya menulis sesuatu yang belum dikerjakan. Ternyata malaikat yang tadi naik belum menulis itu. Yang mereka tulis yang sudah dilakukan saja. Begitu dibuka perkataan Allah, tuliskan dia ini. Aku di mana gawe? Wah, anda berniat tulis baik. Malaikat tidak berani menentang karena mereka taat semua. Ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang taat. Lanjut sedikit lagi. Wa qala ta'ala bil ikhlas. Allah berfirman tentang keikhlasan. Ya. Itu intinya ikhlas sebenarnya. Iman, Islam dan ihsan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Tiadalah aku perintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlisin, ikhlas, murni bersih, lahuddin untuk agama, hunafa, lurus ya. Bersikap adil, wa yuqimus shalah dan menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah dan menunaikan zakat. Wa zalika, semua yang demikian itu dinul qayyim, agama yang lurus. Itulah agama yang benar. Ya. Agama yang benar mulai dari menyembah dengan ikhlas, berlaku adil, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ya. Wa zalika dinul qayyim. Itulah agama yang qayyim. Apa? Yang lurus. Agama yang benar. Ya. Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, milik Allah lah agama yang bersih. Berarti kalau kita mengerjakan agama yang kotor, tidak Allah miliki, tidak Allah akui. Ya, kalau mau diakui oleh Allah dalam beragama, maka lakukan agama dengan penuh keikhlasan. Ikhlas untuk agama, jangan untuk yang lain ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinak yajuskal amalul qalil. Ya. Ikhlaslah untuk agamamu, engkau akan diberi balasan sekalipun pekerjaan itu kecil atau sedikit. Sekecil-kecil pekerjaan kita, kalau ikhlas besar nilainya. Ya. Sebesar-besar pekerjaan, kalau tidak ikhlas kosong nilainya. Berarti besar kecilnya ada di keikhlasan, bukan di besar kecilnya perbuatan. Nengke beramal siu ikhlas, satu senin ikhlas, bebelean siu. Tapi jangan ketagihan siu dulu. Satu ikhlas, satu jangan siu. Iya. Seperti itulah. Orang yang punya uang 1.000 cuma 1.000. Orang yang beramal 1 juta ikhlas juga, tapi masih banyak uangnya, di bank masih banyak, di rumah masih banyak. Orang ini cuma 1.000 tok, tidak ada sama sekali.
di bank tidak ada, di rumah tidak ada, cuma itu. Lebih besar pahala dia beramal siul, banyak sudah habis hartanya. Paham ini? Ya. Kok bisanya 1000 kok bisa lebih besar, karena sudah habis hartanya. Ini 1 juta masih banyak uangnya. Ya, hebatnya kan? Hebat. Ya. Maukah kira-kira? Jangan mau kalau kebetulan berdoanya, ya. Allahumma ja'alni miskina, Allahumma yahyini miskina, wa amitni miskina, wa hasarni ma'al masakin. Ini doa Nabi, doa Rasulullah. Allahumma yahyini miskina, wa amitni miskina, wa hasarni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Berani pakai doa ini? Berani ke? Takut. Inilah doa yang asli. Hamba itu inilah doa betul-betul hamba. Sekaya apapun Anda, rasakan kau dalam kemiskinan. Karena harta itu bukan milikmu. Milik siapa? Milik Allah. Paham kenanya ini? Ini hadis marifat, ini bukan hadis zahiri. Ya. Nabi Sulaiman kaya, tapi merasa miskin. Makanya gabung sama Nabi Muhammad. Nabi Yusuf kaya, tapi tetap merasa miskin. Makanya Nabi Muhammad kumpul sama Nabi Yusuf. Itu. Jadi silahkan kaya, silahkan, tapi jangan mengakui milik Allah. Harta hanya titipan. Itu maksudnya Allahumma hyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Sekalipun harta banyak, keluarga banyak, semuanya banyak, itu bukan milikku. Berarti kita tetap miskin. Paham ya? Berani pakai doa ini? Nah, tadi jangan berani. Ya. Wa amitni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Tidak ada beban, tidak ada pertanyaan. Itulah membuat kita masuk surga bighairi hisab. Siapa punya ini? Mohon maaf, bukan milik saya. Tidak jadi ditanya. Siapa punya ilmu? Engkau ya Allah, bukan ilmu saya. Tidak ditanya. Siapa punya harta? Mohon maaf, engkau lah yang punya harta, bukan saya. Tidak ditanya. Mau tanya apa lagi, kan bukan milik kita. Ya. Coba Anda pegang koper orang dengan koper Anda. Ya, siapa punya koper ini? Koper orang. Cuma nitip, tidak ditanya. Ini koper siapa? Koper saya. Coba buka. Lama diperiksa, itu kena koper Anda. Coba koper orang, tidak diperiksa, tidak berani. Paham maksudnya ini? Itulah titipan Allah. Wa hasyarni ma'al masakin. Kumpulkan saya bersama orang-orang yang tetap berprinsip miskin sekalipun dia kaya. Paham maksudnya? Itulah yang maksud dengan Syekh An-Nafri dalam kitabnya Ra'aitullah. Barang siapa ingin masuk surga, tinggalkan ibadah, tinggalkan ikhtiar, tinggalkan ilmu, tinggalkan usaha, supaya masuk surga bighairi hisab. Nah, paham itu? Paham ya? Kata Syekh Nafri, barang siapa ingin masuk surga bighairi hisab, tinggalkan ibadah, tinggalkan beramal, tinggalkan ilmu, tinggalkan berusaha. Anda akan masuk surga bighairi hisab. Itu. Paham ini ke? Kalau Anda bilang enggak, nanti salah paham nanti dulu. Ya. Memang secara zahir ini sesuatu dalam ini marifat ini. Ya. Kata ulama marifat, kalimatnya sederhana tapi dalam. Tinggalkan ibadah bukan artinya kita tidak ibadah. Ya. Lakukan ibadah semaksimal mungkin, tapi jangan merasa ibadah Anda memasukkan Anda ke dalam surga. Jangan sekali. Ya. Innallaha la yadkhulu jannata bi'amalikum. Allah tidak akan masukkan kalian dengan amal kalian. Maka tinggalkan amal. Jangan bergantung dengan amal. Baru 1 minggu tahajud sampai pagi, rekiang cocok sama surga rupanya. Baru seminggu nih. Padahal belum tentu diterima Allah itu. Ya, tinggalkan amal, tinggalkan ibadah. Paham sudah ya? Beramal dan beribadah sebanyak mungkin. Tapi jangan Anda merasa
bisa masuk surga dengan amal Anda. Kembalikan kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan ilmu. Carilah ilmu sebanyak mungkin, tapi jangan Anda di hadapan Allah mengandalkan ilmu. Karena ilmu Anda berarti ilmu siapa? Ilmu Allah, bukan ilmu kita. Nah, kalau sudah ilmu Allah berarti ilmu Anda apa? Tidak ada kan? Makanya tinggalkan ilmu. Serahlah hipina. Serah. Iya. Itu juga ikhtiar, berikhtiarlah semaksimal mungkin. Berikhtiar terus, tapi di hadapan Allah jangan andalkan ikhtiar Anda. Jangan andalkan ikhtiar Anda. Ya. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Seperti yang dalam Hasais itu. Orang yang ibadah 500 tahun tanpa noda, tanpa dosa, Allah ingin masukkan surga dengan rahmatnya, dia tidak mau. Saya mau masuk surga dengan amal saya. Akhirnya Allah timbang nikmat matanya, mata Allah dengan amalnya 500 tahun. Itu baru mata kanan dong. Ditimbang, di berat mata kanan. Karena lebih berat mata kanan, lebih berat nikmatku ketimbang amalnya. Masukkan dia ke neraka. Masuk neraka, ceng yang nangis doang tuh. Nangis. Saya kira amal saya 500 sudah banyak. Ternyata tidak sebanding dengan mata sebelah. Bagaimana kalau dua mata? Bagaimana ditambah dengan telinga dua? Ditambah hidung dua, lubangnya. Ditambah mulut, ditambah semuanya. Semakin tidak terkejar. Hanya dia menangis bertobat, ya Allah, saya masuk surga dengan rahmat-Mu, bukan dengan amal saya. Ketika Nabi Muhammad mengucap hadis ini, wa kaifa anta ya Rasulullah, bal ana, kata Nabi. Ya, bahkan saya juga tidak akan masuk surga dengan amal saya. Nah, coba Nabi saja tidak masuk surga dengan amalnya. Semua kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, perbanyaklah membaca Bismillah kemudian meraih rahmat Allah. Wa su'ila alaihi salatu wassalam anil iman. Ditanya Rasulullah SAW tentang iman. Faqala huwal ikhlasu lillah. Rasulullah ditanya tentang iman, beliau menjawabnya adalah ikhlas kepada Allah. Itulah iman. Kalau ada yang mengatakan beriman tapi belum ikhlas kepada Allah, belum beriman. Ya, orang yang murni untuk Allah. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillah. Dalam tasawuf Imam Qushairi tentang huruf jar, mulai dari min, kita ini min Allah, ilallah, terus anillah, terus alallah, terus ada tinggal sambungnya dengan Allah saja. Yang terakhir huruf apa? Huruf lam. Itulah lillah. Mulai dari min sampai lillah. Itulah tasawufnya ilmu nahwu itu. Kita ini berasal dari min, kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini dari Allah, ya. Ilallah, menuju Allah. Anillah, berbuat untuk Allah. Allah, atas Allah. Billah, bekerja dalam pengawasan Allah. Rubah, banyak pekerjaan juga dalam pengawasan Allah. Terus sampai akhir, sampai lillah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yaburullah minal a'mal illa ma kana minha khalisan lahu wa abdaqi bihi wajhuhu. Allah tidak menerima dari amal kecuali di dalamnya ada keikhlasan. Wa abtaghi bihi wajhu, dan di dalamnya hanya mencari keridaan Allah. Cuma itu saja. Wa qala alaihi salatu wasallam man akhlasa lillah arba'ina yauman azharallahu yunabi'il hikmah min qalbihi ala lisan. Sedikit sekali kan, sebentar. Barang siapa bisa ikhlas karena Allah hanya 40 hari saja. Siapa bisa ikhlas 40 hari saja, azharallahu, Allah akan munculkan, Allah akan tampakkan yunabi'il hikmah, sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisani, menuju lisan. Ya. Kalau orang hati penuh hikmah, mulutnya juga penuh kata-kata hikmah, ya, penuh dengan kata-kata hikmah.
Paham ya? Bisa kira-kira 40 hari? Mudahan sampai mati lah, jangan kejar 40 hari. Setelah 40 hari aja bengkok-bengkok doang. Ini hanya percobaan, ya. Siapa yang bisa ikhlas 40 hari, ya, Allah akan tampakkan sumber hikmah dari hatinya menuju lisannya, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita habiskan sedikit makna ikhlas. Wa makna ikhlas ayyakuna qasdul insan bi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad taqarrub ila Allah. Makna ikhlas adalah manusia itu menjadikan tujuannya di semua ketaatannya dan perbuatannya murni supaya dekat kepada Allah. Mujarradut taqarrubi ila Allah. Murni supaya dekat dengan Allah. Itulah niat tujuan segala amaliyah ketaatan kita, murni supaya dekat dengan Allah. Sekalipun Allah bilang dekat dengan kita, tapi kita yang masih jauh. Buktinya kalau doa selalu memanggil, ya, ya Allah. Namanya memanggil, jauh apa dekat? Jauh. Maka wajar doakan. Antum belum dikabulkan karena antum masih jauh. Malah memanggil-manggil diri, woi, masih jauh, ya, ya, insyaallah. Kalau doa yang baik, oke lah mulut kita memanggil, tapi hati kita berbisik hanya kena dekat dengan dia. Mulut kita memanggil, tapi hati kita berbisik kena dekat kita dengan Allah. Ya. Boleh mulut memanggil, tapi mata berkedip kena dekat, ya, berbisik dengan Allah. Paham maksudnya ini? Merasa dekat di hadapan Tuhan, ya. Kau tidak ngomong di hadapan Tuhan, hatimu yang ngomong dengan Tuhan, ya. Perkenankan apa yang Anda minta. Kalau muri manggil sekat, mun nalioen dah, ada tangguh. Namanya memanggil belum tentu ditengok, ya. Soalnya nak kelingo itu dengan, ya. Tapi kalau kita dekat, ya, jangan khawatir. Namanya orang dekat tidak perlu pakai proposal, cukup mengkedipkan mata, cair sudah, ya, cair. Wa iradatu qarbihi wa ridahu, menginginkan kedekatannya dan keridhaan Allah. Duna gordin akhar, bukan tujuan yang lain. Min mara'atin nas, ya, berupa dilihat oleh orang, bukan. Au talabu ya, muhammadati minhum, muhammidatan minhum, atau mencari pujian dari mereka, tidak. Au tama'a bihim, atau tamak menginginkan sesuatu dari mereka, tidak. Supaya dapat harta dari mereka, tidak. Ada yang kita inginkan dari mereka, tamak namanya, ya. Katamu apa sih tamak nu? Sebenarnya tamak. Mendapatkan sesuatu akan ada tamak, benar. Itu namanya tamak. Paham ke? Bahasa Sasak tamak nu. Ya. Sama dengan murid itu. Bahasa apa itu murid? Murid itu bahasa apa? Bahasa Sasak apa bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Arab oke lah, ya. Tapi bahasa Indonesianya apa? Murid, ya. Masing-masing sekolah sedang mencari murid. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Memang bahasa Indonesia, tapi bahasa tasawuf itu. Murid itu orang yang sedang menginginkan Allah. Allah disebut murad, ya. Semua kehendaknya sudah dikehendaki Allah. Allah disebut murad. Orang yang sedang menjadi kehendak Tuhan disebut murid. Berarti sudah lama bahasa ini bahasa Sasak juga murid itu. Berarti orang Sasak gurunya orang tasawuf dulu. Makanya bahasanya murid gitu loh. Paham ya? Itu orang yang sedang menjalani tasawuf. Ya. Murid, orang yang menginginkan, orang yang sedang ingin dekat dengan Tuhan. Ya. Ketika hamba itu menginginkan sesuatu, dan keinginan itulah keinginan Tuhan,
maka disebut murad, ya. Berarti orang yang betul-betul murid, yang tidak pernah merasa apapun, karena itu sudah menjadi murid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemilik itu kemilik Tuhan maksudnya, paham ini? Ya. Ketika Anda kesini ngaji, itu keinginan Allah. Ketika Anda datang, kedatangan Tuhan. Ketika Anda duduk, itu kemauan Tuhan. Jadi apa yang Anda rasakan ini memang rasa Tuhan, gitu. Ya. Itu disebut dengan murid, Allah disebut dengan murad. Paham ya? Nah, pahamin baik, dengan sekat-sekat sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pelan-pelan. Tadi tanyakan. Yang tadi itu kan kita memanggil Tuhan, untuk memanggil Tuhan agar dekat di mulut dan dekat di hati, itu gimana maksudnya? Dirimu niaga. Kan kalau kita menganggap wahai berarti. Iya, kalau sudah dekat perlu manggil tak? Nah, kan makanya dekatkan diri dulu. Lakukan semuanya dalam rangka mendekat kepada Allah. Kalau sudah dekat perlu memanggil. Itu. Saya ini di dekatnya, panggil atau tidak? Tuh. Saya siap. Tuh di kirinya itu namanya siapa? Mau dikenal. Wah, lain barangnya saya tahu. Inilah sifat mahat. Iya, saling tuang dua, dia tahu saling tuangar. Paksa dipanggil ustaz doang. Ya, untuk paham maksudnya? Kena dekat antum dengan saya ini, tidak perlu memanggilnya. Isi telinga nama. Paham ya? Bisik saja sudah dipanggil. Kenapa kita berbisik? Karena ada dekat. Tidak logis bahasa memanggil kalau sudah dekat. Memanggil itu adalah kena jaraknya jauh. Berarti langkahnya, lakukan semua kebaikan dalam rangka taqarrub ilah. Ya, paham ya? Tidak apa-apa kita memanggil Tuhan dan menyebut. Ya, tidak apa-apa, itu syariatnya makanya. Ya. Lebih-lebih dia mimpin zikir neraka. Lah, jangan nganti bila dengan subhana rabbil arsyam. Ya. Karena dia berdoa pusat kena. Saya hanya berbisik-bisik dengan Allah. Laut mesa-mesa. Ini barang motor duit, barang jadi gol. Ya, paham ya? Kali ini bisa kan misalkan dia apa kan kita sebut sebagai murid Bapak Maulana kan. Seandainya misal orang maju Ustaz, kalau dia sudah menikah misalnya kan, dia sudah menerima apa doa hikmah itu kan disumpah gitu Ustaz kan caranya. Kalau kita tidak ngamalin dia nanti pas berumah tangga misalnya Kak Ustaz. Apa bisa tidak diamalkan? Misalnya kan seperti wirid nur misalnya kan Ustaz. Apakah tidak kita melanggar sumpah bayat itu Ustaz? Dan apakah sumpahnya untuk mengamalkan, untuk nerima? Atau sumpah itu nerima atau ngamalin? Coba saya tanya, jawab makanya. Anda di bayat kena ngambil atau kena ngamalin? Coba jawab. Supaya tidak perlu saya jawab. Anda disumpah kena nerima atau kena mengamalkan? Kalau dipisah niatnya itu Ustaz? Ya, mau jawab dulu saya ini, tanya lagi. Ya. Anda disumpah kena menerima. Ya, terima. Tapi usahakan untuk diamalkan. Ya, supaya bermakna apa yang kita ambil. Nanti Anda kawin untuk apa coba? Entah untuk nerima doang. Saya terima nikahnya, nerima doang. Dibilang gawe-gawe ah. Terembe. Sanggup? Mungkin sanggup. Gitulah kira-kira, makanya ijazah itu adalah perkawinan. Makanya ada maharnya. Tahu maharnya? Ada pemantapannya. Ada mas kawinnya. Berarti Anda dikawinkan itu, dinikahkan dengan ilmu hikmah itu. Maka otomatis jangan nanya gitu loh. Masa saya tanya logika tadi.
Anda kawin nerima dari mertuanya, saya terima nikahnya si Fulan dengan mas kawin, dibayar tunai. Jauh na uli, dia ulang kawin pantu doang kertas berembe. Sini atau deh. Orang cerdas apa bodoh itu? Ya, jawab apa enggak? Itu kira-kira ya. Ngerti logikanya? Paham ke? Tinggi-tinggi memang. Karena tidak ada gunanya saya jawab pakai nas kalau akal Anda tidak nyambung. Makanya saya logikakan dulu. Saya logikakan. Kalau sudah nyambung di akal, ya, biar tidak pakai nas juga sudah paham kan? Berarti maksudnya? Paham ke? Berarti kita ngambil semua hikmah itu, kita kerjakan minimal sekali supaya tidak melanggar. Karena itu ada hak itu namanya. Ilmu itu haknya diamalkan. Barang siapa mendengar ilmu dia mampu mengamalkan, tidak diamalkan, wajib dituntut di akhirat orang. Wajib dituntut. Jangan dia ya Allah lekak dengan Anda dituduh dusta. Paham ya? Iya. Misalnya Anda mengaku takut kepada neraka, takut tak? Takut ya? Gawit salah, betul lah takutnya itu. Dusta itu takutnya. Itu loh. Paham maksudnya juga logika ini? Nah, paham ke? Teduk orang malek kan? Itu ya. Jangan sampai ndak diamalkan, ya jelas melanggar haknya. Hak apa? Hak ilmu hikmah itu. Kita ngambil untuk kita amal sesuai dengan kemampuan kita. Itu kan. Dulu aja memang ilmu nur itu cuma tasbih doang. Allah 15.000. Ya. Itu yang saya tahu dulu. Sekarang dua lalu 21. Ya. Baca mana-mana sekali. Milu Rebo aman kan? Ikut malam Rebo di mana? Di masjid? Maha. Iya. Aman ya. Ya. Sudah ngambil ilmu nur. Wirid nur wah. Oh demat takut bait. Dan sana bakal takut kena malamnya. Takut dulu. Kalau Ustaz, kalau kan memesan anak cucu kan katanya juga kan. Kalau dia ndak nyerah anaknya nanti di sekolah di madrasah Nahdlatul Wathon, termasuk dia melanggar sumpah bayat. Iya. Karena dia sudah bersumpah di bait sumpahnya itu. Saya akan pesankan kepada anak cucu saya untuk mewariskan Nahdlatul Wathon. Lalu tidak diserah berarti sudah melanggar sumpah dan bayat. Melanggar sumpah dan bayat. Terus. Iya, sudah paham kan? Itulah bahaya melanggar sumpah dan bayat. Tinggal nyanyi lagi gitu, nyanyi saja. Nah, coba besok nyanyi mana? Kita, ya Allah. Yang paling bahaya matinya su'ul khotimah. Jadi gagallah semua usaha. Sebesar apapun usaha. Kalau sudah menjadi su'ul khotimah, rugi total. Ya, orang ya Zubin. Yang lain sudah, yang lain cukup sudah kan? Nanti lagi. Susun kata-kata bagus dulu. Ada? Tidak ada? Ayo, silakan. Apa amalan dan bagaimana langkah agar bisa berhenti dari kemaksiatan yang telah menjadi kecanduan atau kebiasaan? Apa amalan agar kita berhenti dari berbuat maksiat? Pertama, kita harus berhijrah. Apa hijrah? Berpindah. Ya. Karena tidak ada artinya amalan kalau Anda sendiri belum hijrah. Hijrah adalah berpindah.
apakah berpindah dari tempat itu ke tempat lain? Itu langkah pertama supaya selamat, ya. Quran Anda amalkan tapi masih di tempat, tetap akan melakukan, ya. Satu, ya, harus berhijrah. Kedua, kita harus hijrah dengan alat yang merusak. Kalau itu memang HP, pas jangan HP, ya. Satu, hijrah dengan tempat. Kedua, hijrah dengan barang. Ketiga, hijrah dengan teman yang selama ini membuat Anda melakukan itu, hijrah. Kalau itu nomor selalu dihubungi dengan Anda, buang sudah nomor itu. Kalau tidak ada lagi nomor yang bisa dihubungi, otomatis Anda akan terselamatkan, ya. Anda sudah hijrah dari tempat, tapi nomor belum hijrah, tetap dihubungi, Anda jawab lagi, masuk, nyambung lagi, ya. Hijrahlah secara total, hijrah dari tempat, tinggalkan tempat itu, dari mondok tuh mati. Kedua, tinggalkan sahabat yang kotor-kotor itu, lain tuh, dari sahabat mati, ya. Ketiga, tinggalkan alat-alat yang membuat Anda rusak. Apakah nomornya, HP-nya ganti, ya. Bisa dikias ini, barulah ditambah dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mutar balik hati, kokohkan hati saya dalam agamamu. Terus ulang pagi sore, 3 pagi 3 malam. Baru ditambah dengan sholat pemelihara iman, ya. Dikerjakan maghrib, selesai sholat maghrib, zikir doa, baru ba'diyah maghrib, baru sholat penjaga iman, ya. 2 rakaat juga, tapi sholat hajat, hajat untuk menjaga iman. Niatnya ya hajat sudah, sholli sunatal hajat, tapi sudah kena maksudnya kan, ya. Baca iftitah Fatihah, ya, cuma ayatnya yang lumayan, ya. Ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq Anas 1, ya. Paham ini? Cuma Ikhlas saja diulang berapa? 11, ya. Ini seorang yang bertanya, kebetulan bertemu dengan malaikat Jibril, sahabat ini. Bagaimana cara saya menjaga iman? Malaikat Jibril nanya lagi ke Nabi Muhammad. Umatmu nanya bagaimana cara menjaga iman. Diajarlah sholat hajat tadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat untuk menjaga iman tadi. Sholat apa? Sholat hajat, ya. Nah, ayatnya ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali, Falaq 1 kali, An-Nas. Begitu juga rakaat kedua. Insya Allah, ya, iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mati dalam iman, ya. Salah satunya itu. Kedua, jangan tinggalkan kewajiban kepada Allah. Dibantu dengan doa, ada di situ juga, ilahilas tulil firdaus ahla. Ayo ikra wahid. Dibaca malam Jumat 3 kali, ya. Insya Allah orang itu akan mati dalam iman, ya.
agar mau jauh dari neraka lagi, Nabi Muhammad ajarkan dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa membaca satu kalimat pagi dan malam, selesai subuh dan selesai maghrib, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Ayo, Qara. Ya, 7 kali ya. Tadi sudah baca maghrib tadi? Sudah? Sudah. Ya 7 kali, subuh juga 7 kali. Ya. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa neraka. Mati malam itu aman dari neraka. Baca lagi subuh, mati siang aman dari neraka. Tapi bukan matinya 2 kali. Malam mati, siang mati lagi. Ya kan dipilih, kalau tidak mati malam, mati siang, kan? Iya. Dan perlu kita tahu mati kita, karena Tuhan sudah memberitahu. Allah tidak matikan hambanya tanpa menginformasikan dahulu. Ya. Di antaranya, kalau melihat bintang siang, lihat bintang siang, ada bintang siang? Tidak ada kan? Tapi dikasih melihat bintang di waktu siang, itu tandanya umurnya tinggal 40 hari. Tinggal 40 hari lagi. Ya. Siap ya? Siap ini? Nah, siap. Siap deh, siap deh, tahu dengan terima doang. Yang kedua, kalau tidak melihat bayangnya waktu siang, tidak ada bayangnya padahal terang benderang, tapi tidak ada bayang, itu juga sama, umur Anda tinggal 40 hari lagi. Siap? Satu lagi, kalau Anda bercermin lalu sempat melihat ujung hidungnya bengkok ke kanan apa ke kiri, itu juga tinggal 40 hari lagi. Takut? Apa yang ditakutkan? Masa serem itu? Orang mati itu menemui Allah. Kekasih sejati itu bukan surga. Surga hanya tempat. Nah, lalu kenapa kita takut mati gitu loh? Atau mungkin kena sedikit amalnya masih? Oh, sama lah. Dengan naik, dengan nanti berhenti. Siapa yang menang? Anta turid, ana urid, Allah ya paluma yurid. Saya menang urid nih. Ya Allah saja. Ya, tidak usah takut. Kalau mati nuntut ilmu, bagus deh. Kalau belum kawin, kalau sudah mati wajib kawin. Iya. Semua orang yang tidak ada pasangannya mati saja. Pasangan bisa. Banyak lagi. Banyak ya, udah percaya nih. Ayo mati siapa mau duluan? Iya. Itu sudah janji Tuhan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullu mutahharatun wa hum fiha khalidun. Tetap wanita itu tetap menjadi gadis, tidak pernah menjadi janda di situ. Tetap kembali lagi mutahharatun,